Wadah. Itu sudah. Sudah. Bisa dimulai ya. Nggih. Kita mulai saja Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semuanya. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Di malam ini mau hadir di ruang virtual dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Catur Setiorini, SPD dari SDN Alas Telogo 1 dalam rangkaiannya tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Nila Rahmi, Kepala Sekolah dari Ibu Catur Setiorini yang bertindak sebagai moderator di malam ini yang akan memimpin jalannya diseminasi pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, agar kegiatan kita nantinya dapat berjalan dengan lancar, baik, kemudian tidak ada halangan apapun, membawa berkah manfaat, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelum Bu Rini menyampaikan, ada kesepakatan kelas ya yang harus kita patuhi bersama-sama. Yang pertama, pada saat Bu Rini menyampaikan diseminasinya, semuanya meng-off-kan mic. Jadi biar tidak bocor suaranya, mic-nya ditutup. Oke. Mic-nya ditutup. Kemudian yang kedua, nanti pada saat ingin menyampaikan pendapat ataupun masukan atau apapun, bisa klik raise hand, angkat tangan. Di situ ada simbol tangan ya. Bisa diklik di situ, angkat tangan. Kalau sudah dipersilakan boleh berbicara. Kemudian yang ketiga, nanti ada sesi tanya jawab di akhir diseminasinya. Jadi tidak di sela-sela Bapak Ibu menanyakan. Jadi nanti bertanyanya pada saat di akhir setelah selesai Bu Rini menyampaikan semuanya. Yang keempat, diharapkan semuanya aktif mengikuti dengan kalau tidak ada kendala apapun, jaringan atau apapun, Bapak Ibu bisa membuka kamera. 4 itu saja Bapak Ibu kesepakatannya bisa disepakati ya. Oke, saya anggap bisa. Iya, Ibu. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, disilakan Bu Rini untuk memulai diseminasinya. Kami persilakan Bu Rini. Nggih, terima kasih kepada Ibu Nila Rahmi, SPD MPD, selaku moderator dan juga sebagai Kepala Sekolah SDN Alas Telogo 1. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Bu. Ya, terima kasih Bu Lastini, Pak Edo, Bu Nur Karoma, Bu Siti Aisyah, Pak Bu Ika, Bu Oktavia, Bu Sasmita ya. Bu Sasmita, nah, terima kasih sudah hadir di forum ini. Perkenalkan, saya Catur Setiorini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Alas Telogo 1, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Sebelum saya mulai kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 pada malam hari ini, perkenalkan Bapak Ibu semuanya, perkenankan saya untuk share screen sebuah permainan. Sebelum saya mulai kegiatan ini, saya ingin berbagi permainan dulu. Monggo Bapak Ibu ya. Saya ingin berbagi permainan ini. Tebak gambar.
Tebak gambar hewan-hewan laut. Ya, tebak gambar hewan-hewan laut. Ini clue-nya adalah hewan-hewan laut ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini bisa menebak hewan-hewan apa berdasarkan gambar yang sudah tersedia. Monggo ini Bapak Ibu, ini gambar apa ini? Kira-kira ini gambar apa? Hewan laut apa? Laut. Hah? Kuda? Laut. Kuda laut. Ini ada gambar kuda, B-nya ganti L ya, baut jadi laut. Terima kasih Pak Edo. Selanjutnya. Ini ada yang mau bergabung sebentar ya Bapak Ibu. Selamat datang kepada Pak Ahmad. Selamat bergabung di kegiatan malam hari ini. Nah, monggo Bapak Ibu, ini gambar apa? Kepiting, Bu. Kepiting. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Selanjutnya ini apa? Ini Bapak Ibu, gambar hewan laut apa ini? Apa itu Bapak Ibu? Hah? Iya, kerang nggih. Terima kasih Bu Ika. Ada lagi. Nah, ini. Apa ini, Bu? Bintang laut. Bintang laut. Selanjutnya. Ure. Apa ini, Bu? Hewan laut apa ini? Kira-kira. Gurita. 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 Moderatornya ikut. Enggak apa-apa, Bu. Monggo ini, Bapak Ibu, ini apa ini? Hewan laut apa ini? Penyu. Apa, Bu? Penyu. Penyu. Ya, penyu. Nah, selanjutnya ini, Bu. Udang. Udang, nggih. Selanjutnya apa ini, Bu? Hewan laut apa ini? Duyung. Duyung. Nah, satu lagi, Bu. Apa ini, Bu? Belut. Belut? Ya. Belut? Iya, belut. Belut apa? Masih ada clue-nya itu. Belut? Belut listrik. Belut laut. Belut laut, nggih, belut laut. Karena tadi kan memang hewan-hewan laut, Bu ini. Iya. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup, nggih. Oke. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, saya mulai saja kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 pada malam hari ini. Perkenankan saya, izinkan saya untuk share screen dulu materi untuk kegiatan malam hari ini. Ibu orang pada pesan video. Bulas ini mohon mic-nya. Mic-nya, oh iya. Sebentar, ini ada Bu Ulfa. Selamat datang Bu Maria Ulfa dan Bu Supriyati. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu Rini. Oh, nggih, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Catur Setiorini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai bentuk tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 dari SDN Alas Telogo 1, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nggih. Pertanyaan pemantik tentang Bapak Ibu di sini hanya perlu menjawab setuju atau tidak setuju, nggih. Setuju atau tidak setuju terhadap beberapa pertanyaan pemantik yang ada di sini. Sebenarnya saya di sini ada link Jamboard. Saya ada link Jamboard. Saya coba bagikan di kolom chat nggih, Bapak Ibu. Sebentar. Saya bagikan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu diakses link Jamboard-nya sudah saya kirim di kolom chat. Bu Rini, Atau kalau untuk slide yang ini diturunkan dulu, yang Jamboard-nya dipasang. Oke, Bu. Bentar nggih Bapak Ibu. Saya bukakan dulu. Nah. Sudah bisa diakses kah Bapak Ibu linknya? Ampun. Sudah. Nggih. Kalau untuk mengisinya bisa di bentar Bu. Ini punya saya juga masih muter-muter ini. Sudah bisa diakses tapi belum tampak di layarnya. Nggih. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau link Jamboard-nya sudah bisa diakses, silakan Bapak Ibu mengisi di ini Bu, di apa itu? Sticky note ya. Sticky note di sisi sebelah kiri itu ada beberapa kode, beberapa simbol di situ. Bapak Ibu klik sticky note yang berbentuk seperti kertas itu. Oke. Bapak Ibu klik, setelah itu Bapak Ibu isi setuju atau tidak setuju tentang pertanyaan pemantik yang pertama. Pertanyaan pemantik yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada kesulitankah Bapak Ibu untuk mengisi Jamboard-nya, link Jamboard-nya? Kalau kesulitan mungkin bisa diisi di kolom chat. Bu Aisyah tidak setuju. Ila. Ini tidak setuju, ini sinten nggih mengisi ini? Tidak ada namanya, mungkin bisa diberi nama. Bu Aisyah mengetik di kolom chat tidak setuju. Bu Nila Rahmi tidak setuju. Bu Nur Karomah mengetikkan di kolom chat juga tidak setuju.
Bu Parniati, terima kasih sudah bergabung. Bu Parniati mengetikkan setuju. Bu Mita mengetikkan tidak setuju. Bu Lastini tidak setuju. Monggo yang lain. Sudahkah ini? Nah, beberapa mengetikkan ada yang setuju, ada yang tidak setuju, nggih. Bu Aisyah mengetikkan di kolom chat tidak setuju. Bu Nur Karomah juga tidak setuju. Bu Parniati setuju. Bu Lastini tidak setuju. Ya. Bu Oktavia. Bu Oktavia mengetikkan setuju. Sudah mungkin nggih, cukup nggih. Nah, saya ingin bertanya kepada tadi yang mengetikkan di kolom chat, yang mengetikkan tidak setuju, ada Bu Lastini. Halo Bu Lastini, Halo. dengarkah? Ya. Nggih. Bu Lastini. Ya. Tadi jenengan mengetikkan tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Lastini menjawab tidak setuju nggih? Nggih Bu Rini. Sepertinya Bu Lastini ini tidak pernah menghukum murid ini. Guru idaman Bu Lastini ini. Tidak pernah menghukum murid memang, Mbak. Nggih, monggo. Monggo bisa berbagi pengalamannya selama mengajar Bu Lastini. Bagaimana pendapat Bu Lastini tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman memang pengalaman saya selama ini saya tidak pernah menghukum anak memang, Mbak. Bu Rini saya memang tidak pernah, baik itu dari segi apapun, saya memang tidak pernah menghukum anak. Apa ya? Andaikan nanti menghukum, betul kata ibu-ibu yang sebelumnya, yang kemarin Zoom kita di SD itu loh Bu Rini. Memang apa ya? Mungkin untuk saat itu anak-anak mungkin tidak mengulangi, tapi untuk kalau gurunya lupa terhadap hukuman tersebut, mungkin dia mengulang lagi untuk hari-hari berikutnya atau apapun. Tapi bukan ya Pak, bukan cara yang apa dengan menghukum anak, bukan cara yang terbaik sih untuk mendisiplin anak-anak, mungkin dengan cara yang lain atau apa gitu loh. Memang saya sendiri tidak pernah menghukum anak sih. Sudah Bu Rini. Terima kasih Bu Lastini sudah berbagi. Patut kita contoh ini ya, Bu Lastini ini tidak pernah menghukum murid. Nah, terima kasih Bu Lastini sudah berbagi. Saya ke Bu Mita. Bu Mita mengetikkan di kolom Jamboard tidak setuju. Mungkin bisa berbagi Bu Sasmita? Halo Bu Sasmita. Saya beralih saja ke ini yang tampak di layar saya ini ada Bu Ika. Bu Ika di sini mengetikkan tidak setuju. Monggo Bu Ika bisa berbagi. Ya, terima kasih Bu Rini. Saya tidak setuju dengan berbagai macam hukumannya. Tapi kadang saya hukum dengan menulis itu, saya suruh menulis anak-anak. Apakah itu juga termasuk hukuman? Mungkin bisa diceritakan hukuman menulis yang Bu Ika maksud bagaimana? Bu Ika mengajar kelas berapa nggih? Saya mengajar kelas 2. Nggih. Saya menyuruh murid saya dengan hukuman menulis itu karena kalau saya suruh membersihkan, dia tetap melakukan terus kesalahannya itu tetap dia lakukan, sehingga saya suruh dia belajar menulis. Terima kasih Bu Ika sudah berbagi pengalamannya. Ini putus-putus ini Bu Ika sinyalnya ini. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang kedua nggih Bapak Ibu.
Monggo di slide selanjutnya. Nah, di sini ada setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Bapak Ibu bisa mengetikkan di kolom chat apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang kedua ini, pernyataan pemantik yang kedua, atau bisa juga mengetikkan di sticky note. Saya tunggu. Setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan disiplin anak. Selamat datang kepada Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih sudah bergabung, Ibu Yuni. Monggo Bapak Ibu silakan mengisikan di kolom chat. Nah, Bu Aisyah setuju ya Bu Aisyah. Bu Aisyah setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu kalau kesulitan menuliskan tanggapannya di sticky note bisa menuliskan di kolom chat. Bu Aisyah menuliskan setuju. Bu Nur Karomah menuliskan di kolom chat tidak setuju. Bu Supriyati tidak setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bu Yuni, silakan. Bu Yuni baru bergabung ya. Monggo yang Bapak Ibu yang baru saja bergabung dapat menuliskan setuju atau tidak setuju di kolom chat pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya ingin ke Bu Nur Karomah. Halo Bu Nur Karomah. Iya Bu Rini. Oke, monggo bisa berbagi Bu. Jenengan tadi menuliskan tidak setuju nggih? Nggih. Nggih. Silakan Bu. Baik. Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menurut saya tidak setuju saya Bu. Karena kadang ada peserta didik kita ketika mereka mendapatkan hukuman meskipun hukumannya itu positif. Nah, mereka kalau sudah terbiasa kadang seperti ini. Cuma hukuman membaca, cuma hukuman menulis, seperti itu. Jadi anak-anak itu sepertinya meremehkan. Seperti itu Ibu, pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya yang berbaginya yang diberikan oleh Bu Karomah. Saya ke Bu Aisyah. Halo Bu Aisyah. Iya Bu. Ya, monggo Bu silakan berbagi. Jenengan menuliskan setuju tadi nggih pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin bisa berbagi Bu. Saya tulis setuju Bu karena seperti hukuman membaca ya Bu ya tadi ya itu Iya, bermanfaat buat
peserta didiknya tersebut, Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Bu Ya, Bu. Aisyah dan Bu Nur Karomah. Saya akan lanjut ke yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga. Nah, monggo Bu, setuju atau tidak setuju pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Monggo, jadi misalnya kita memberikan reward, memberikan hadiah kepada anak, itu sebenarnya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu di sini setuju atau tidak setuju? Monggo dituliskan di kolom chat atau di Jamboardnya, di sticky note-nya. Monggo Bapak Ibu. Bu Aisyah menuliskan tidak setuju, Bu Nur Karoma tidak setuju, Bu Maria Ulfa tidak setuju, Bu Ika tidak setuju. Bu Maria Ulfa, bisakah mendengar suara saya? Halo Bu Maria Ulfa? Oh, Bu Maria Ulfa sepertinya. Bu Lastini, halo, baru bergabung ya Bu Lastini? Atau saya ke Bu Ika? Bu Ika? Halo Bu Ika? Iya, Bu Monggo. Rini. Nggih, monggo bisa berbagi. Bu Ika menuliskan tidak setuju pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, saya tidak setuju. Nggih, monggo Bu Alasan bisa berbagi. Misalnya gini, kalau misalnya saya kasih penghargaan, takutnya nanti saya lupa ngasih penghargaan lagi, anaknya tiba-tiba tidak bisa apa ya, mengabaikan apa yang sudah dia peroleh, gitu Bu Rini. Oh, nggih. Jadi sifatnya apa ya? Hanya untuk Sementara. memperoleh penghargaan saja, nggih. Bu Parniati, Bu Parniati keluar masuk. Wifi-nya. Iya, iya Bu. Selamat malam Bu Parniati. Bisakah mendengar suara saya? Wifi-nya lemot. Iya. Atau yang lain saya mau ke Bu Maria Ulfa tadi, nggih? Sudah nggih? Maaf, masih gangguan. Oh ya, Bu Maria Ulfa. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa. Oh, monggo Bu Maria Ulfa bisa dijelaskan atau bisa berbagi pengalaman. Jenengan setuju atau tidak setuju? Jenengan tadi menuliskan tidak setuju ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Silakan berbagi Bu Maria Ulfa. Kurang setuju karena kepada yang lainnya itu bikin iri gitu loh. Sebaiknya tidak usah beli reward begitu. Ini. Iya Bu. Bu Lastini mungkin mic-nya bisa di. Oh ya. Oh, terima kasih Bu Lastini. Monggo Bu Maria Ulfa. Tadi agak terganggu. Oh, nggih. Menurut saya pemberian reward itu tidak setuju. Ya. Karena dari siswa lain bisa menyebabkan kecemburuan sosial menurut saya. Begitu Bu Rini yang dapat saya sampaikan. Sudah jelas Bu Rini suara saya? Iya Bu Maria Ulfa, sudah jelas. Terima kasih sudah berbagi. Bu Maria Ulfa. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya di situ.
Tadi ada beberapa pertanyaan pemantik tentang setuju atau tidak setuju Bapak Ibu memberikan hukuman, memberikan disiplin positif dan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Saya tutup nggih, ini saya ganti dengan materi selanjutnya. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nggih, sampun. Nah, Ya, sudah. ya terima kasih. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif, ada 8 konsep inti budaya positif, di antaranya adalah perubahan paradigma positif, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas pada kegiatan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Sebentar, ada Pak Ahmad ingin bergabung. Pak Ahmad yang mau bergabung. Oke, selamat datang untuk Bapak Ahmad. Oke. Saya lanjutkan nggih, Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya di sini Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan kepada anak didik kita. 6 profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama di antaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu semuanya ada gambar tangan di sini nggih. Misalkan Bapak Ibu semuanya di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini jarinya menggenggam sebuah benda yang sangat berharga. Bapak Ibu semua menggenggam ini, kepala tangannya ini berisi barang yang berharga, entah itu uang, entah itu perhiasan, entah itu apapun yang paling berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya ini kalau misalkan benda berharga yang ada di dalam kepala Bapak Ibu semuanya ini, saya minta Bapak Ibu semuanya untuk membuka tangannya, untuk memberikan benda berharganya itu. Kira-kira saya tukar dengan uang yang saya punya. Kira-kira Bapak dan Ibu guru semuanya di sini bersedia membuka kepala tangannya atau tidak? Tidak bersedia. Bu Maria Ulfa tidak bersedia. Iya. Bu Ika bersedia membagi, berarti bersedia membagi benda berharganya pada saya, Bu ya? Iya, siap. Kalau memang Anda membutuhkan, saya bagi. Oh, Ya. oke. Kalau anaknya Bu Ika yang saya minta boleh Kak, Bu? Oh, silakan. Kalau memang itu demikian saya. Bu Maria Ulfa tidak setuju tadi. Tidak setuju untuk memberikan benda berharganya kepada saya karena itu memang benda yang paling berharga. Begitukah Bu Maria Ulfa? Iya, kalau misalnya anak dikasih, saya tidak setuju. Oh, sampean ndak ngikuti sunnah Rasul. Nah, mungkin maaf, saya tidak setuju. Ya, Bu Maria Ulfa, mungkin Bapak Ibu yang lain setuju.
bersedia membukakah atau tidak bersedia? 50-50 Bu Rini, Bu Catur. Oh, monggo. 50-50 maksudnya bagaimana Bu Lastini? Iya, kalau memang tadi suatu contoh adalah anak, mungkin kalau berupa materi atau barang mungkin bisa diberikan, tapi kalau keturunan atau anak mungkin ya tidak Bu Rini. Saya tuh kurang sepaham dengan Bu Ika. Lah kan saya tadi benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu semua di sini apa? Saya mau bersedia membaginya dengan uang. Nah, kira-kira dikasihkan atau tidak? Tidak. Ya, sebenarnya ini berhubungan dengan posisi kontrol nggih Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita untuk membuka tangan kita, memberikannya kepada orang lain, kita bersediakah atau tidak bersediakah, ini yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Oke. Yang mengontrol, posisi kontrol yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ke slide berikutnya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol guru ya. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif untuk murid. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Penguatan positif seperti memberikan hukuman membaca, hukuman membersihkan kelas, memberikan hukuman yang sifatnya positif. Itu sebenarnya miskonsepsi Bapak Ibu nggih. Sebenarnya itu salah. Nah, ada miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kritik itu kan seperti apa ya? Seperti ya dalam kata-kata yang kurang bagus nggih. Nah, membuat rasa bersalah ini sebenarnya tidak mampu menguatkan karakter murid. Nah, biasanya kan kita kalau berbicara dengan murid itu dengan nada yang lembut, dengan nada yang lemah lembut seperti, "Ayolah Nak, tidak bisakah kamu kasihan dengan Bu Guru? Bu Guru sudah berbuat seperti ini, kamu kok malah seperti ini, Bu? Kamu itu mengecewakan Bu Guru." Nah, itu membuat anak-anak didik kita merasa bersalah. Nah, itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa seperti guru atau kita sebagai orang tua terhadap anak biasanya kita memaksa. Nah, sebenarnya kita itu merasa diri kita itu lebih hebat, lebih berpengalaman, lebih pandai sehingga kita berhak untuk memaksa anak atau murid kita untuk mengikuti apa yang kita mau, untuk mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Apakah benar Bapak Ibu kebutuhan kita sama? Kebutuhan kita samakah Bapak Ibu? Padahal kita manusia sendiri, kita berbeda dengan orang lain. Kebutuhan kita, teori kontrol tentang dunia, sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Kita itu kebutuhannya tidak sama. Mungkin orang lain butuh ini, nah kita tidak butuh, tapi kita butuh yang lain. Anak kembar saja yang lahir bersama dari rahim yang sama, itu mereka memiliki sifat yang berbeda, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya di sini ada semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, gambaran orang lain itu tidak sama dengan gambaran kita. Nah,
Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba memaksa orang lain, memaksa murid kita, memaksa anak kita untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita. Padahal mereka bukan kita dan kita juga bukan mereka. Jadi kita tidak bisa memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak itu nakal, anak itu memel, mokong istilahnya ya, itu adalah perilaku buruk. Dan padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua anak-anak kita itu perilakunya, entah itu mereka melakukan kesalahan pun, mereka memiliki tujuan, mereka memiliki alasan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Dan selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tidak bisa. Yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Nggih, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga seperti itu. Bapak Ibu tidak bisa mengontrol murid-murid Bapak Ibu untuk mengikuti keinginan Bapak Ibu. Mengikuti saya maunya belajar seperti ini. Murid saya apa kata sudah semuanya belajar menurut keinginan Bapak Ibu. Tidak bisa seperti itu. Murid kita berbeda. Murid kita itu unik, memiliki potensinya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Mereka itu tidak bisa kita samakan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita membujuk anak atau membujuk murid gagal, salah satu jalan terakhir kita paksa, kita melakukan pemaksaan. Dan yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yaitu model berpikir menang dan kalah. Ini tidak sesuai ya, Bapak Ibu, seharusnya adalah model berpikir menang dan menang. Di sini saya share selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward dan tanpa ancaman atau hukuman. Jadi kita menciptakan disiplin positif itu, kita harus bisa menciptakan disiplin positif dari dalam diri mereka, dalam diri anak didik, peserta didik, dalam diri mereka, tidak dengan penghargaan, tidak embel-embel dengan hadiah, dan tanpa penekanan, tanpa ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak didik kita itu berubah perilakunya menjadi lebih baik, menjadi disiplin positif itu tercipta dalam diri mereka sendiri. Kita harus dapat menciptakan disiplin positif itu dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Di sini 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, pertanyaan saya kira-kira Bapak Ibu di sini, kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu ketahui itu apa saja? Monggo. Silakan berbagi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Bisa disampaikan. Sandang pangan, Bu Rini. Oh, Bu Maria Ulfa menjawab kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan gitu Bu nggih. Jadi kebutuhan dasar manusia itu makan, pakaian, tempat tinggal, ya itu kebutuhan primer kita. Monggo Bapak Ibu yang lain kebutuhan dasar manusia bisa berbagi kebutuhan dasar manusia itu apa? Kasih sayang, Bu. Bu Nur Karumah menjawab kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia kasih sayang. Sayang. Monggo Bulas. Bulas kebutuhan dasar manusia. Bulas kebutuhan dasarnya apa ini? Bulas Tini. Bertahan hidup dan kasih sayang, Bu Rini. Bertahan hidup dan kasih sayang. Terima kasih Bu Lastini. Monggo Bu Ika. Mungkin bisa menambahkan kebutuhan hidup menurut Bu Ika. Katanya bulan bertahan hidup. Salah kalau bertahan hidup, berarti tidak mati-mati kalau bertahan hidup. Kalau memang kebutuhannya sudah termenuhi, kan ada kebutuhan lain yang harus kita miliki juga. Ya. Asalkan kebutuhan pokoknya sudah. Gitu. Okay. Terima kasih Bu Ika dan Bu Lastini sudah berbagi. Di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bu ya. Bapak Ibu semuanya, kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya penguasaan. Manusia butuh penguasaan. Ada yang kedua yaitu kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Karomah tadi, dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup sama seperti yang disampaikan Bu Maria Ulfa tadi, butuh sandang, pangan, itu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Oke. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku. Pak Ahmad. Oke, silakan Pak Ahmad, selamat datang. Nah, manusia itu berperilaku motivasinya yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa jadi anak didik kita itu melakukan melakukan disiplin, melakukan kebaikan itu untuk menghindari hukuman dari gurunya, untuk menghindari ketidaknyamanan bersama teman-temannya mungkin. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mendapatkan hadiah, mendapatkan reward. Nah, selanjutnya yang ketiga motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu ya. Kenapa kok gagal? Ada hukuman dan penghargaan. Ternyata itu konsep disiplin yang gagal dengan identitas gagal. Hukuman ini biasanya menyakitkan ya Bapak Ibu, cenderung ke fisik ya hukuman itu, seperti lari, mungkin lari keliling lapangan kan kita biasanya memberikan hukuman seperti itu, lebih ke fisik. Dan hukuman juga membuat murid kita menjadi tidak nyaman, membuat murid kita takut, cenderung memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari hukuman tadi. Dan hukuman itu juga bisa menyebabkan murid menjadi rendah diri. Nah, itu hukuman. Dan penghargaan di sini, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Bisa yang disampaikan Bu Ulfa tadi nggih, membuat kecemburuan sosial, membuat iri terhadap sesama temannya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ternyata kita selama ini memberikan perankingan kepada siswa saat pembagian raport, ranking 1, juara 1. Itu ternyata membuat identitas murid kita menjadi gagal. Mungkin reward bagi mereka yang rankingnya disebutkan, nggih, Bapak Ibu. Tapi gagal bagi murid yang tidak dapat ranking seperti itu. Dan penghargaan juga merampas hak menghargai diri dari murid kita. Selanjutnya, nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, Bapak Ibu, tidak bertahan lama. Terus konsekuensi juga memerlukan monitoring yang berkelanjutan. Jadi kita sebagai guru itu harus terus memonitoring konsekuensi yang kita buat. Di sini konsekuensi juga stimulus atau respon, menyebabkan murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk murid itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi ini murid belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi kalau kita ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita melakukan konsep disiplin dengan restitusi, itu murid bisa belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Orang lain ini bisa jadi orang tuanya atau gurunya atau mungkin temannya. Restitusi juga teori kontrol dirinya bahwa murid itu seperti yang kita pelajari di membuka tadi nggih, barang berharga itu kan yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, murid bisa dengan restitusi, murid itu bisa belajar bahwa yang bisa mengontrol itu dirinya sendiri, yang bisa memperbaiki kesalahan itu dirinya sendiri. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goosen. Dan ciri-ciri restitusi di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu ya, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita dengan restitusi ini, dengan menerapkan restitusi ini, kita belajar untuk bagaimana murid kita itu belajar dari kesalahan dan memperbaikinya pastinya. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki hubungan.
yaitu restitusi juga memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam dirinya, melihat kontrol dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mereka melakukan kesalahan, perilaku mereka seperti itu apa yang mendasari mereka? Alasannya apa? Kebutuhan dasar yang mereka cari itu apa? Seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bagaimana murid kita menemukan solusi mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini pernah ya, Bapak Ibu guru semua pernah mengalami kasus ini. Kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Oke. Kalau kita memberikan hukuman, ini bahkan saya pun juga seringkali melakukan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Terus terang saja Bapak Ibu, saya pernah memberikan hukuman kepada murid saya. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita menerapkan konsekuensi pada kasus ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat sebagai bentuk konsekuensi kesalahan yang dia perbuat. Atau guru tegas dan siswa tidak menghormati, guru tegas siswa menghormati peraturan. Kalau kita menggunakan restitusi pada kasus ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru itu mungkin menanyakan keadaan siswa, kenapa dia tidak mengerjakan PR, apa yang dia kerjakan di rumah, seperti itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru itu mungkin melakukan curah pendapat, melakukan diskusi kepada siswanya, apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Dalam kasus ini dia tidak mengerjakan PR, apa alasannya, kondisinya bagaimana dia di rumah, itu. Jadi siswa bisa mencari solusi dalam penyelesaian kasus yang dia hadapi. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama ini ya, gambarnya sudah membawa palu yang besar ini ya, guru sebagai penghukum. Jadi kalau siswa kita membuat kesalahan, langsung menghukum. Bapak Ibu pernah di sini yang menghukum siswa? Halo? Halo? Ya. Posisi kontrol kita yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, biasanya kita tidak menanyakan dulu. Kita tidak menanyakan apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut, bagaimana kondisinya, kita langsung menghukum murid kita. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Murid kita melakukan kesalahan, gurunya itu berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang merendah. Kamu tuh kok seperti itu, kamu enggak kasihan dengan Bu Guru sudah susah payah loh, seperti itu. Jadi anak merasa bersalah terhadap tindakan yang dia lakukan. Ada juga sebagai teman, sebagai teman sharing gitu. Jadi siswanya nyaman mungkin. Siswanya nyaman dengan gurunya karena gurunya itu bisa berlaku sebagai teman. Yang keempat di sini ada sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa berbagi kalau menemukan kasus, banyak ya kasus di sekolah kita seperti ini, siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, apa yang Bapak Ibu lakukan? Monggo bisa berbagi. Bu Ika mungkin bisa berbagi apa yang akan Bu Ika lakukan kalau muridnya itu tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Bu Ika jauh sepertinya. Bu Nur Karoma adakah? Bu Nur Karoma? Iya, Bu. Nggih. Monggo Bu bisa berbagi di sini pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Biasanya pernahkah mengalami kasus seperti ini di sekolahnya Bu Nur Karoma? Pernah, Bu. Bahkan setiap hari Senin itu ada saja siswa Iya. yang tidak memakai atribut, Bu. Iya, sama Bu. Mungkin apa yang bisa Bu Nur Karoma lakukan? Nah, biasanya di sini saya ini menegur lah. Menegurnya biasanya ini saya itu sebagai teman, Bu. Posisi saya sebagai teman. Nah, biasanya saya langsung bertanya kepada anak-anak, "Loh, kenapa tidak pakai sabuk? Untuk minggu depan, ayolah pakai sabuk biar ketika upacara kamu tidak dihukum," seperti itu, Bu. Oke. Jadi sebagai teman Bu ya yang dilakukan Ya. oleh Bu Nur Karoma. Ya, Oke. Bu. Terima kasih Bu Nur Karoma sudah berbagi. Nggih, Saya sama-sama. nggih Bu, saya ingin Bu siapa ya? Bu Maria Ulfa. Halo Bu Maria Ulfa. Ya, Bu. Nggih. Bu Maria Ulfa mungkin sering ya karena Bu Maria Ulfa ini guru kelas rendah Bu nggih. Kalau muridnya memakai atribut yang tidak lengkap itu biasanya apa yang akan dilakukan oleh Bu Ulfa? Pertama ya ditegur dahulu. Ditegur nggih. Menegurnya bagaimana, Bu? Menegur sebagai penghukum kah? Dengan kata-kata yang lantang gitu kah? Bagaimana, Bu? Sebagai teman, Bu Rini. Sebagai teman. Nggih. Sebagai teman sama seperti Bu Nur Karoma tadi. Nggih. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, kalau sebagai penghukum, kita sebagai guru, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau kita penghukum seperti itu, langsung anak dihukum. Nggih. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu kalau kita posisinya sebagai pemantau. Kalau sebagai teman kita mungkin ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, seperti itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu contoh dari posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai manajer ini tingkatan posisi kontrol guru yang paling tinggi nggih sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kalau sebagai manajer kita gali, Bapak Ibu nggih, kita gali, kita tanyakan kepada murid kita yang melakukan kesalahan itu. Apa alasannya dia berbuat kesalahan? Misalnya kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Kira-kira bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahan? Nah, itu kita gali pada murid kita supaya murid kita itu bisa menemukan solusi yang tepat dari kesalahan yang dia perbuat. Nah, selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada beberapa, ada dua
dua pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Monggo Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Mengapa sih kita harus ada peraturan, memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa, Bapak Ibu semuanya? Demi keselamatan, Bu Catur. Demi keselamatan, nggih, tentunya demi keselamatan, nggih. Iya, yang terpenting itu Bu Catur. Yang terpenting, karena helm itu kan melindungi organ tubuh kita yang paling penting, nggih, Bapak Ibu. Ya. Monggo bisa berbagi yang lain, Bapak Ibu semuanya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bu Lastini tadi menjawab demi keselamatan. Karena memang kendaraan roda 2 itu melindungi, helm itu melindungi kepala kita, organ tubuh kita yang paling penting. Yang kedua di sini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Oke. Selama masa pandemi kemarin kan kita diberikan peraturan untuk menggunakan masker. Kita keluar tidak boleh memasuki ruang publik, ruang umum kalau tidak menggunakan masker. Dan kita juga dibiasakan untuk selalu mencuci tangan setiap saat. Itu sebenarnya juga untuk keselamatan ya. Keselamatan kita pada saat pandemi kemarin. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Di sini saya membuat keyakinan kelas. Kebetulan saya di sini mengajar kelas 4. Saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yang saya lakukan ini adalah curah pendapat tentang peraturan. Saya curah pendapat bersama siswa saya tentang kelas yang mereka impikan, kelas yang mereka harapkan, kelas yang mereka inginkan itu kelas yang bagaimana. Itu saya melakukan curah pendapat dengan atau diskusi dengan murid-murid saya. Yang selanjutnya saya lakukan adalah menuliskan pendapat siswa tentang peraturan. Menuliskan, ini ada beberapa siswa yang menuliskan. Selanjutnya saya memilah dari yang dituliskan oleh siswa kelas 4 tadi untuk dijadikan keyakinan kelas. Di sini saya memilah peraturan yang sesuai untuk dijadikan peraturan kelas. Nah, selanjutnya ini. Yang saya lakukan selanjutnya yaitu melakukan validasi kelas. Dari beberapa yang dituliskan oleh siswa itu, beberapa yang dituliskan oleh siswa tentang peraturan, saya validasi keyakinan kelasnya. Setelah itu, setelah saya validasi, di sini saya menetapkan keyakinan kelas. Saya tulis keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama antara saya dengan murid saya tulis keyakinan kelasnya di kertas manila. Setelah itu, nah yang terakhir yaitu saya tempel keyakinan kelasnya itu di dinding kelas sebagai pengingat semuanya. Pengingat baik itu bagi murid maupun bagi guru. Keyakinan kelas yang harus kita yakini dan kita patuhi sebagai keyakinan kelas dan sebagai kesepakatan bersama yang sudah kita buat. Nah, di sini ada beberapa keyakinan kelas SD Alas Telogo 1, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan yang sudah saya buat, di antaranya yaitu 1. Hadir tepat waktu. Di sini termasuk disiplin waktu, Bu, nggih, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu berpakaian rapi sesuai harinya. Percuma kalau rapi saja tapi tidak sesuai dengan harinya, asal-asalan. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar.
Ini saya yakin semua Bapak dan Ibu guru yang ada di sini sudah melaksanakannya. Yang keempat yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas dan kebersihan sekolah tentunya. Yang keenam saling menyayangi, menghormati dan bekerja sama. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jujur dan mandiri. Yang kedelapan bersikap baik, ramah dan santun. Yang kesembilan memakai barang milik teman dengan seizinnya. Tentunya ini harus kita terapkan di kelas ya. Jadi anak-anak itu memakai barang milik temannya itu dengan izinnya, dengan seizinnya. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan barang milik teman dengan mengucapkan terima kasih. Ini adalah beberapa keyakinan kelas di SD Alas Telogo 1. Nah, ini Bapak Ibu adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas. Beberapa tahapan pembentukan keyakinan kelas, diantaranya yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Oke. Yang kedua yaitu keyakinan kelas itu sedikit saja, tidak usah banyak-banyak panjang lebar sampai berlembar-lembar kertas gitu ya, sedikit saja supaya mudah diingat. Yang ketiga yaitu berupa pernyataan universal. Universal itu yang diakui oleh seluruh dunia bahwa keyakinan kelas atau pernyataan kelas itu baik ya gitu nggih. Dapat diterapkan di dalam kelas tentunya. Terus yang kelima bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Mungkin keyakinan kelas itu sudah tidak sesuai atau kita mau menambahkan keyakinan kelas kita. Ya, itu bersedia meninjau. Dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya di sini ada segitiga restitusi. Kita tadi sudah mempelajari di depan ya, restitusi. Restitusi itu adalah suatu tahapan bagaimana menciptakan supaya murid itu menemukan solusi, menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapinya. Ya, ini ada segitiga restitusi yaitu tahapannya. Yang pertama, tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini kita bisa melakukan menstabilkan identitas ini dengan menggunakan kata-kata misalnya saja, nggak apa-apa nak, kamu berbuat kesalahan itu nggak apa-apa, manusiawi. Bu guru juga pernah berbuat kesalahan, jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah merasa rendah diri karena berbuat kesalahan itu nggak apa-apa. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Nah, kita bisa memberikan kata-kata penguatan positif seperti itu supaya anak itu tidak merasa rendah diri bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan kepada anak didik kita, kepada siswa kita, mengapa dia berperilaku seperti itu, mengapa dia melanggar keyakinan kelas, apa yang menjadi alasannya, kenapa nak kamu berbuat seperti itu, kamu pasti punya alasan. Coba berbagi dengan Bu Guru, cerita dengan Bu Guru, apa yang mendasari kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu bisa kita gali pada tahapan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu tahapan segitiga restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitasnya, kita meyakinkan kepada anak didik kita bahwa berbuat kesalahan itu tidak apa-apa, berbuat kesalahan itu manusiawi, semua orang punya kesalahan, semua orang itu pernah berbuat salah. Selanjutnya kita tanyakan alasannya, mengapa dia berbuat salah, apa yang
mendasari dia berbuat kesalahan. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Kamu tahu kan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada anak didik kita. Itulah Bapak Ibu semuanya, disiplin pemaparan disiplin positif 1.4 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan Ibu Moderator. Ya, demikian Bapak Ibu paparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Catur Setiorini dengan sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, maksimal 3 pertanyaan yang bisa diajukan. Silakan Bapak Ibu angkat tangan dulu, baru kemudian menyampaikan apa pertanyaannya. Disilakan Bapak Ibu. Nggih, monggo. Ya. Disilakan Bu Ika untuk bertanya. Terima kasih Bu, saya mau bertanya tentang Bu Rini, saya mau bertanya tentang apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Apa Bu? Monggo, mohon diulangi. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas gitu. Ya, betul Bu, betul. Nggih. Silakan Bu Terima Rini. kasih Bu Ika. Oh, langsung saya jawab ini Bu. Iya, satu-satu aja. Nggih. Sebenarnya saya di sini bukan yang paling pintar Bu ya. Di sini kita hanya berbagi. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu kan peraturan Bu nggih. Kalau peraturan kelas itu kan sudah dibuat sama seperti peraturan sekolah, seperti memakai seragam hari Senin upacara seragamnya ini ya. Itu kan peraturan Bu. Peraturan itu yang buat sekolah. Nggih, peraturan yang buat itu sekolah. Tapi kalau keyakinan itu sesuai kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan kelas, berdasarkan hasil diskusi yang telah kita lakukan bersama dengan siswa, bersama guru. Jadi kita curah pendapat bersama siswa, kita mau menciptakan kelas yang bagaimana, kita mau menciptakan kelas dengan suasana yang bagaimana, itu kita berdiskusi dengan murid. Nah, setelah itu kita buat keyakinan kelas. Kita mau keyakinan kelas seperti ini ya, seperti itu Bu Ika. Oh ya, terima kasih Bu Rini. Nggih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang berpendapat lain mungkin? Silakan Bapak Ibu bisa pertanyaan ataupun tanggapan. Nggih. Masih ada kesempatan 2 orang lagi. Oke, baiklah. Mungkin sudah cukup ya Bu Rini ya, cukup 1 pertanyaan. Iya Ibu. Loh, mikrofonnya Ibu Nila. Iya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan ataupun tanggapan, cukup 1 sudah mewakili. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham dengan paparan Bu Rini yang luar biasa tadi, runtut ya. Kalau bisa sedikit saya simpulkan tadi bahwa tentang budaya positif di sini ada konsep-konsepnya, ada 8, yaitu perubahan paradigma positif, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma positif, di sini adalah kalau dulu paradigmanya adalah kita belajar dengan sistem lama konvensional
yang menganggap semua murid itu sama secara klasikal, tetapi sekarang ada paradigma berdiferensiasi ya. Menuju profil pelajar Pancasilanya itu melewati berbagai macam jalan istilahnya ya, sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan kesiapan siswa dan lain-lain. Kemudian tentang disiplin positif adalah di sini disiplin yang tumbuh dari diri siswa sendiri. Jadi tidak tergantung pada penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin ini betul-betul murni motivasi intrinsik dari siswa. Kemudian ada nilai kebajikan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, yang diakui kebenarannya oleh semesta alam, baik itu berbeda suku, ras, agama, bahasa, latar belakang, dan lain-lainnya. Jadi nilai kebajikan itu mutlak. Semua mengakui bahwa itu baik. Kemudian ada lagi tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan ini adalah untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya demi kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar tadi sudah disebutkan ya, kebutuhan bertahan hidup, ini makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian penguasaan, kita ingin selalu diakui kita memiliki skill apa, kelebihan apa. Kalau orang lain kalau orang lain meremehkan kita akan marah, nah itu karena kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta kasih, rasa diterima, kesenangan, kebutuhan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini tadi disampaikan Bu Rini bahwa setiap manusia itu memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang guru bisa jadi dia cepat-cepat mengerjakan atau membuat perangkat pembelajaran karena takut hukuman dari pengawas. Seorang anak akan taat dan patuh terhadap peraturan sekolah karena takut dihukum oleh gurunya. Nah, itu untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti kita ya, pekerja, guru, ini kan melakukan pekerjaan kita diantaranya juga karena ingin mendapatkan imbalan gaji ya. Walaupun itu nomor sekiannya, tetapi itu adalah motivasi juga. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri. Ini yang paling penting, motivasi yang paling paripurna. Jadi untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ini yang masih sering kita lakukan, pembuat rasa bersalah juga seolah-olah kita itu berbelas kasih atau minta pemahaman siswa, tetapi itu membuat siswa semakin merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini juga yang paling sering kita anut. Kita merasa bahwa kalau kita menganggap siswa sebagai teman itu akan mudah dalam berinteraksi. Padahal ini juga kurang bagus, bisa jadi nanti siswa ketergantungan kepada kita. Siswa tidak percaya kepada guru lain, hanya tergantung kepada kita. Ataupun siswa juga kalau kita menganggapnya sebagai teman, bisa jadi nanti siswa akan bertindak lebih, artinya kurang menghargai kita. Kemudian juga posisi pemantau. Ini juga sering kita lakukan dengan menunjukkan data-data atau peraturan yang harus dipatuhi. Nah, posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Ini untuk membuat kondisi nyaman di kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini tadi sudah ada pertanyaannya, apa bedanya dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu satu arah, ya. Jadi dibuat oleh guru, dibuat oleh sekolah, dan hukumannya itu tiba-tiba. Hukumannya itu tidak terduga oleh siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas,
dibuat bersama-sama guru dengan siswa, kemudian konsekuensinya juga sudah dibuat, sehingga siswa tahu kalau dia melanggar ini konsekuensinya apa. Itu kalau konsekuensi. Bisa jadi itu nanti mengarah juga ke restitusi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya. Tadi juga sudah dijelaskan Bu Rini bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan keyakinan sendiri. Dia menemukan sendiri dan memperbaikinya sendiri. Ini adalah restitusi. Tahapnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin demikian Bu Rini rangkuman dari yang Bu Rini paparkan. Dan saya kira sudah cukup kegiatan diseminasi kita di malam hari ini. Mungkin Bu Rini ada yang mau disampaikan dulu sebelum berpisah. Nggih, Ibu. Yang ingin saya sampaikan di sini yaitu apa nggih? Penerapan disiplin positif ini sebenarnya tidak bisa kita laksanakan sendiri, nggih, Bu, di sekolah. Nggih, Bapak Ibu, tidak bisa kita berjalan sendiri. Tentunya kita harus bisa bekerja sama, kita harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, untuk menerapkan disiplin positif di dalam kelas misalnya, ya kita perlu berkolaborasi dengan murid kita. Bagaimana caranya, keinginan murid kita itu kelas yang bagaimana. Nah, itu kita ciptakan yang ada di keyakinan kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan diseminasi yang saya lakukan ini. Ya, terima kasih Bu Rini. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang diterapkan bisa menjadi pembiasaan di sekolah kita masing-masing dan membuat sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, ramah untuk anak, dan tertanam karakter-karakter positif yang dibangun. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini. Sesinya sudah berakhir. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu boleh meninggalkan. Saya hentikan rekamannya. Dulu Bu Rini. Oh, monggo. Berfoto dulu ya. Monggo dibuka kameranya semuanya Bapak Ibu. Oke, itu kita foto nggih. Ditutup dulu presentasinya. Oh iya. Kameranya dibuka semuanya. Gaya apa ini, Bu? Segitiga restitusi, Bu. Silakan. Yang ngambil siapa? Loh, saya ngambil. Saya wes yang ngambil, monggo. Teman-teman, ya. Bapak Ibu semuanya. Ulas, dibuka ulas. Ulas tidur, Bu. Sudah nggih? Pakai PC, Bu, ada kameranya. Ada kameranya. Nggih pun. Saya ini tidak bisa. Sudah tak, Bu? Sudah, terima kasih semuanya Bapak Ibu, boleh meninggalkan ruang kelas. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Nur. Mas Edo terakhir bersuara. Berhenti merekam.